Baik, perkenalkan nama saya Nurmalisa dengan NIM 22 30 10 90 1003. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal saya sebagai nilai ulangan tengah semester radiobiologi. Yang pertama di sini jurnal yang saya review dengan judul Karakteristik Demografi dan Radiologi pada Pasien Stroke Hemoragik. Jurnal ini diterbitkan di Jurnal Nurse Universitas Pahlawan. Volumenya 8, nomor 1 dan pada halaman 352 sampai 357. Diterbitkan pada tahun 2024. Penulisnya ada Lamhot Asnir Lumban Tobing, Claudia Claudia Deloves, Fernando Nathanael, dan Dean Askawijaya. Dengan reviewer saya sendiri, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran klinis dan radiologi pada pasien dengan stroke hemoragik di rumah sakit HD, serta memahami hubungan antara karakteristik demografi dan hasil laboratorium dengan kondisi pasien. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan desain deskriptif retrospektif dengan total sampling dari rekam medis pasien yang mengalami stroke hemoragik di rumah sakit HD selama periode Desember pada tahun 2022 hingga pada Juli 2023. Variabel yang dievaluasi termasuk pada jenis kelamin, usia, lokasi lesi, skala koma Glasgow atau GCS, dan yang terakhir yaitu ada hasil laboratorium. Hasil dari pembahasan pada jurnal ini yaitu rata usia adalah pada 58,68 tahun dengan 54,5% diantaranya adalah perempuan. Untuk lokasi pendarahan yang paling umum adalah terjadi pada intraventrikular, yaitu pada 31,8%, serta GCS saat masuk rumah sakit menunjukkan 31,8% dalam keadaan kompos mentis dan 50% pasien meninggal setelah menjalani perawatan. Hasil laboratorium menunjukkan hipokalemia dan leukositosis dalam batas normal untuk elemen lainnya. Pembahasan mencakup mekanisme kerusakan otak akibat stroke hemoragik, faktor risiko seperti hipertensi dan pentingnya diagnosis dini. Kemudian, stroke hemoragik disebabkan oleh robekan pembuluh darah yang mengarah pada kerusakan otak dan meningkatkan tekanan intra intrakranial. Kemudian yang terakhir itu ada penelitian ini juga menunjukkan bahwa usia di atas 50 tahun berisiko lebih tinggi untuk mengalami stroke hemoragik. Kelebihan pada jurnal ini yaitu memberikan data yang jelas dan relevan tentang karakteristik demografi dan klinis pasien stroke hemoragik. Metodologi yang digunakan juga solid dengan total sampling yang meningkatkan representativitas data, hasil laboratorium yang lengkap, dan memberikan wawasan tambahan untuk pengelolaan pasien. Kemudian ada kekurangan. Kekurangan pada penelitian ini yaitu ukuran sampling yang digunakan itu relatif kecil karena hanya berjumlah 22 responden yang dapat membatasi generalisasi temuan. Penelitian ini bersifat retrospektif sehingga mungkin ada keterbatasan dalam akurasi data rekam medis, tidak adanya perbandingan dengan kelompok kontrol atau kelompok pasien dengan jenis stroke lainnya.
Kemudian yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa stroke hemoragik lebih sering terjadi pada perempuan dengan rata-rata usia 58,68 tahun dengan lokasi pendarahan yang paling umum terjadi itu yaitu pada intraventrikular dan hipertensi merupakan komorbid yang umum terjadi. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya diagnosis dan pengelolaan dini untuk meningkatkan outcome pasien dengan stroke hemoragik. Yang terakhir itu maksudnya pada jurnal kedua ini dengan judul karakteristik dan gambaran radiologi pada pasien low back pain. Jurnal ini diterbitkan di Vakumi Medical Journal, volumenya 4, nomor 5, pada halaman 358 sampai 367, diterbitkan pada tahun 2024. Penulisnya ada Ayu Lestari, Imran Safei, Prema Hapsari Hidayati, Muhammad Erwin Rahman, Sultan Buraina, dan yang terakhir itu ada Padil Mula Putra. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan gambaran radiologi pada pasien yang mengalami nyeri punggung bawah atau low back pain, bisa juga disingkat dengan LBP. Metode yang digunakan adalah desain penelitian cross-seksional dengan pengumpulan data dari 52 pasien low back pain melalui total sampling. Analisis data dilakukan secara univariat. Hasil dan pembahasannya, 94,23% pasien mengalami low back pain akut dan 5,77% mengalami low back low back low back pain kronis. Spondilosis lumbalis ditemukan pada 38,46% pasien. Distribusi usia ditunjukkan mayoritas pasien berusia di atas 66 tahun. 69,23% pasien adalah perempuan dan 96,15% itu tidak merokok. Tingginya prevalensi low back pain akut dan spondilosis lumbalis mencerminkan pentingnya diagnosis dan penanganan dini. Faktor usia dan jenis kelamin berkontribusi signifikan terhadap low back pain dengan perempuan yang lebih rentan untuk terkena itu. Kelebihan pada jurnal ini yaitu mencakup berbagai variabel yang mempengaruhi low back pain. Topik sangat relevan dengan masalah kesehatan masyarakat. Pendekatan cross-seksional memungkinkan analisis data dengan cepat. Kekurangan pada penelitian ini hanya menggunakan 52 pasien, mungkin tidak mewakili populasi umum, serta data diambil hanya dari satu rumah sakit yang dapat membatasi generalisasi hasil. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan jurnal disimpulkan bahwa mayoritas pasien low back pain di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar mengalami nyeri akut dengan spondilosis lumbal sebagai gambaran radiologi paling umum. Penelitian ini memberikan wawasan penting untuk pengelolaan dan pencegahan low back pain, terutama pada kelompok usia lanjut dan perempuan. Baik, sekian presentasi review jurnal dari saya. Apabila banyak kekurangan pada saat saya mereview atau saat presentasi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.